Bismillah. Yang berikutnya adalah tugas dan tanggung jawab peserta didik menurut Imam Al-Ghazali. Nah, nanti para mahasiswa bisa membandingkan pandangannya Atiyah Al-Abrashi, tokoh pendidikan kontemporer, dengan Imam Al-Ghazali, ya, tokoh pendidikan klasik, ya, ulama klasik, ulama zaman dulu kan begitu, ya. Saya carikan tugas peserta didik menurut Imam Al-Ghazali, ya. Nah, ini, ya, tugas dan tanggung jawab seorang peserta didik yang lebih terperinci dan potensial, yang tujuannya untuk keberhasilan proses pendidikan, bisa dijumpai seperti yang dikemukakan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali atau Imam Al-Ghazali, ya. Yang pertama, seorang peserta didik harus membersihkan jiwa dari sifat-sifat jelek dan karakter yang buruk seperti pemarah, rakus, sombong, egois, atau yang semacamnya. Nah, ini sebenarnya hampir sama dengan pandangannya Atiyah Al-Abrashi, ya. Jadi belajar ilmu apapun yang pertama ini harus dilakukan. Kalau Anda sebagai mahasiswi, maka ini sesungguhnya tazkiyatun nafs itu ya Anda melakukan diri sendiri, ya. Nah, ini yang berarti untuk yang pertama ini tadi berarti Atiyah Al-Abrashi mengutip pendapatnya Imam Ghazali, ya. Yang kedua, seorang peserta didik adalah harus memusatkan tugasnya ini, memusatkan perhatiannya secara penuh kepada studinya dan jangan sampai terganggu oleh urusan duniawi. Jadi konsentrasi dalam thalabatul ilmi, jangan berpikir, wah, saya menuntut ilmu enak, lihat kawannya sudah kerja, sudah dapat gaji maupun yang tidak demikian, ya. Orang thalabatul ilmi yang beneran, peserta didik yang benar, ya, fokus dalam thalabul ilmi. Yang ketiga, seorang peserta didik harus menghormati guru. Hampir sama, ya, dengan yang tadi. Berarti, ya, poin ini ternyata dikutip oleh Dikutip oleh Atiyah Al-Abrashi. Yang berikutnya, peserta didik wajib untuk menghindari diri dari keterlibatan dalam kontroversi dan pertentangan akademis yang tidak bermanfaat dan berfaedah. Ya, ini demikian. Maka kalau ada satu kontroversial yang tidak ada manfaatnya, ya peserta didik tidak usah ikut-ikutan, ya. Yang tugas berikutnya menurut Imam Ghazali, seorang peserta didik mesti berupaya maksimal mempelajari setiap cabang pengetahuan yang terpuji dan memahami tujuannya masing-masing. Ya, misalkan mempelajari ilmu pendidikan, ya, berarti harus maksimal betul dalam mempelajari ilmu tersebut, dan tujuan mempelajari ilmu itu juga harus dipahami betul. Apa tujuan untuk mempelajari ilmu pendidikan, ya. Yang berikutnya, peserta didik mesti memperhatikan dan mencermati sekuens logis dari disiplin ilmu yang sedang digelutinya, dan kemudian mempelajari berdasarkan sekuens logis tersebut. Ini kurang paham, ya. Ini maksudnya yang 7 saja, ya. Yang berikutnya, peserta didik memastikan kebaikan dan nilai dari disiplin ilmu yang sedang ditekuni atau yang ingin dia tekuni, ya. Nah, ini diantara tugas dan tanggung jawab peserta didik menurut Imam Al-Ghazali, sebagaimana disimpulkan oleh para peneliti berikutnya, ya. Tentu Imam Al-Ghazali tidak mengatakan demikian secara langsung, tapi ini kesimpulan yang diperoleh oleh para peneliti. Nah, silakan tugas antum semuanya, ya, tugas para mahasiswa semuanya. Yang pertama, ya, nanti menuliskan, membandingkan, mengkomparasikan pandangan Atiyah Al-Abrashi dan Imam Al-Ghazali dalam tugas dan tanggung jawab peserta didik. Ini yang pertama.
Kemudian tugas yang kedua adalah semua mahasiswi wajib membuat PowerPoint yang tadi kita sampaikan Poin yang tadi kita sampaikan satu, pengertian peserta didik. Yang kedua adalah ciri atau karakter peserta didik Yang kedua hakikat peserta didik Yang ketiga ciri atau karakter peserta didik, dan yang keempat tugas dan tanggung jawab peserta didik tadi menurut Imam Ghazali dan menurut Atiyah Al-Abrashi Barakallahu fikum. Silakan dikerjakan tugasnya untuk pengumpulan nanti di akhir sisa dhamma Jadi semua tugas yang sudah antum kirim, khususnya tugas yang bukan tulisan tangan tapi tugas yang bentuknya file, nanti dikumpulkan di akhir masa perkuliahan Barakallahu fikum. Nakhtatimu bi du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.